Panggilan subuh tepat waktu. Yang di masjid ada? Yang di masjid mana? Berapa orang? Sholat subuh yang di masjid berapa orang? Bapak doakan insya Allah masuk surga. Kemudian siapa yang tadi sudah melaksanakan sholat duha? Anak bapak insya Allah masuk semua masuk surga. Murah rezekinya, panjang umurnya. Baik, pertanyaan yang ketiga. Siapa yang pagi tadi membantu ibunya di dapur? Alhamdulillah, banyak semua. Yang keempat, pertanyaan Bapak, siapa pagi tadi yang sebelum berangkat ke sekolah mencium tangan Bapak dan ibunya? Alhamdulillah. Bapak adik-adik yang mencium semuanya sudah. Tentang kisah sahabat Nabi yang namanya Ukasah. Ada yang tahu? Ada yang tahu Ukasah? Baik. Kemudian yang kedua, saya melihat video, saya tidak tahu siapa yang bercerita di video singkat itu. Nampaknya dia pejabat karena ada jengkol di pejabat di sebelah kirinya. Dia bercerita tentang sebuah kebaikan yang dilakukan seorang anak kepada orang tuanya. Ya. Apa itu? Yaitu tentang kasih sayang anak kepada orang tuanya. Baik. Cerita yang pertama adalah tentang Ukasah. Ya. Ukasah ini adalah sahabat Nabi, orang yang hidup di zaman Rasulullah, dan kemudian dia adalah salah satu orang yang ikut berjuang ketika perang Uhud. Ada yang tahu perang Uhud? Di perang Uhud itu Ukasah terkena cambuknya Nabi ketika Nabi ingin memukul untanya agar turun berjalan. Ya, tiba-tiba bukan kena untanya, tetapi terkena Ukasah. Singkat cerita, ketika di zaman Nabi di akhir hayatnya, Nabi mengatakan, dipanggillah seluruh sahabat ketika itu Nabi sedang sakit. Dipanggillah seluruh sahabat termasuk Ukasah, dan Nabi menanyakan, apakah ada saya berhutang kepada para sahabat? Ya. Dan semua sahabat ketika itu menjawab, ya Rasulullah, rasanya tidak ada seorang pun atau hutang Nabi kepada kami, kepada sahabat. Kemudian Rasul menanya lagi, tolong dengarkan ya, adik ya. Menanya lagi, wahai sahabat, apakah ada yang merasa saya memiliki hutang? Pertanyaan kedua. Kemudian para sahabat lagi menjawab, ya Rasulullah, seluruh yang Rasulullah ajarkan itu adalah pelajaran yang sangat baik dan rasanya tidak ada Rasulullah berhutang kepada kami. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, yang ketiga, wahai para sahabat,
berhutang. Lalu kemudian berdirilah yang namanya Ukasha. Apa kata Ukasha? Ya Rasulullah, saya tidak tahu apakah ini namanya hutang atau tidak. Bila mana hutang, maka Rasulullah harus membayarnya. Lalu kemudian Rasulullah menjawab, ya Rasulullah, ya Ukasha, sampaikanlah apa yang menurut kamu mau disampaikan. Nah, singkat cerita, Ukasha berdiri tegak dan menyampaikan bahwa apakah cemeti yang terpukul kepada saya itu kita kategorikan hutang atau tidak. Lalu kemudian Nabi menjawab, itu termasuk hutang. Kalau memang hutang, berarti Rasulullah harus membayar. Seketika itu juga Umar bin Khattab, sahabat Nabi yang paling setia, ya Ukasha, janganlah kamu sampai keterlaluan terhadap Rasulullah yang dalam kondisi sakit. Kemudian kalau juga kamu akan melakukan pukul atau membalas pukulan itu kepada Rasulullah, lebih baik pukulan itu kepada saya. Dan kemudian saya siap menerima pukulan itu atau membayar hutang itu. Dijawab oleh Rasul, ini urusan saya dengan Ukasha. Nah kemudian Ukasha tetap ingin memukul. Lalu berdiri lagi sahabat yang lain, Umar dan Ali bin Abi Thalib juga berdiri dan marah juga. Kalau perlu, pakai dulu mayatnya. Kira begitu pernyataan para sahabat, termasuk itu Nabi dan anak Nabi marah semua terhadap Ukasha. Terakhir, tetap Nabi mengatakan bahwa ini adalah urusan saya dengan Ukasha. Maka kemudian akhirnya diperintahkanlah Ukasha dengan membawa cambuk ingin memukul Nabi Muhammad. Nah, tiba-tiba apa yang dikatakan Ukasha? Wahai Nabi, bagaimana saya bisa memukul Anda sementara Anda di atas podium, di atas mimbar ya? Tidak bisa. Baiklah, dengan posisi yang sulit, keadaan sakit, Nabi Muhammad diangkat di bawah, lalu kemudian didudukkan di atas kursi. Permintaan satu lagi Ukasha, ya Rasulullah, pada saat engkau memukul aku yang sudah sengaja itu dalam keadaan tidak berbaju, karena perang ya, kondisinya perang Uhud. Lalu kemudian Nabi pun dengan pelan-pelan dia membuka pakaiannya dan terlihatlah di sana bahwa Nabi sedang mengikatkan batu-batu di perutnya, yang itu adalah Nabi sedang menahan lapar, mungkin juga menahan sakitnya ya. Dia menarikan batu-batu. Nah kemudian selama itu setelah dibuka pakaian Rasulullah, Ukasha berdiri tegak dan segera ingin mencambuk Rasulullah. Tapi tiba-tiba apa yang terjadi? Ukasha membuang cambuknya dan kemudian langsung memeluk Nabi Muhammad. Karena waktu itu dianggapnya lah tubuhnya Nabi Muhammad yang sangat kecil, yang sangat indah sekali. Baik, apa yang disimpulkan dari cerita singkat itu adalah bahwa Nabi memberi contoh kepada kita semua sebagai umatnya agar kita tetap bertanggung jawab ya kepada apa yang telah kita lakukan. Ya. Salah satunya sekalipun dari Nabi tidak sengaja terpukul Ukasha, tapi tetap dia ingin, karena Ukasha ingin meminta balasan, maka kemudian Nabi Muhammad tetap menerima balasan tersebut. Walaupun pada akhirnya Ukasha memeluk seerat-eratnya Nabi dan membuang cambuknya. Nah, pelajaran yang di situ yang pertama adalah bahwa Nabi bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Kemudian yang kedua,
Nabi Muhammad memberikan pelajaran kepada kita tentang bahwa yang namanya tanggung jawab sama dengan hutang. Yang namanya hutang harus dipertanggungjawabkan. Nah, untuk itu kepada adik-adik semua, kalau pesan Nabi, kalau adik-adik umatku yang ingin masuk surga, maka contohlah apa yang dilakukan Ukasa. Mau masuk surga nggak? Kalau masuk surga jangan sendirian, didoakan orang tuanya, kakaknya, kakeknya ya, termasuk bapak ibu gurunya. Boleh? Ya, itu didoakan ya bapak ibu gurunya dan seluruh yang mengajarkan adik-adik dari pagi sampai sore. Mudah-mudahan ilmu dan apa yang sudah diajarkan berkah dan tetap dipertanggungjawabkan. Nah, kemudian dari singkat cerita itu saya ingin mengatakan bahwa perayaan Maulid Nabi ini sesungguhnya yang kita ambil bukanlah perayaannya, tetapi adalah seluruh apa yang sudah dia ajarkan. Antara lain apa? Berbuat baik kepada orang tua. Kemudian sholat 5 waktu. Yang laki-laki di masjid. Jangan lupa berinfak sedekah. Berbuat baik kepada semua orang. Nah, mungkin itulah pelajaran yang terbaik yang telah diberikan oleh Nabi kita Nabi Muhammad. Untuk itu mari kita jadikan suri tauladan, kemudian mengikuti seluruh ajaran yang sesuai yang diajarkan, ya. Mengerjakan sunnah, apa yang diperintahkan Nabi kita lakukan, dan tidak melakukan yang tidak diajarkan Nabi. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang sudah melaksanakan kegiatan ini. Mudah-mudahan apa yang sudah dilaksanakan hari ini menjadi sebuah amal jariah nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.